Ini salah satu cara yang sering digunakan untuk menentukan take profit di mana ya. Di sini kita menggunakan namanya Fibo retracement, teman-teman ya. Ini Fibo retracement. Nah, yang ini sekarang kita lihat kapan akan kita gunakan Fibo retracement. Sekarang saya ini teman-teman ya. Kita hapus dulu semuanya. Ya, kita hapus dulu, kita mulai. Nah, Fibo retracement itu digunakan saat terjadi dominan break ya, dimana ada 2 atau 3 candle melebihi candle sebelumnya, candle terakhir sebelumnya. Itu bisa naik atau bisa turun, bisa bullish ataupun bearish. Yang ini sekarang candle terakhir yang terpanjang adalah yang bullish. Nah, candle ini dilewati oleh 2 atau 3 atau lebih teman-teman ya, candle setelah itu. Nah, ini 1, 2 ya. Nah, ini kita bisa gunakan namanya Fibo retracement ya. Ini terjadi dominan break. Di mana area kita dapat melakukan sell di sini ya, atau supply. Di sini kita bisa tentukan. Kita pakai ini Fibo retracement, teman-teman, di sini ada ya. Nah, cara menentukannya kita taruh di titik. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk titik pertamanya di titik dia terakhir dominan breaknya. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, untuk titik 100-nya di sini terakhir dominan break. Untuk titik 0-nya ini tertingginya di mana ini ya, ekor shadow-nya ini teman-teman ya. Nah, di sini ada 1, 2 ya, 3. Ada 3 kemungkinan selalu nih kalau kena nih ya. 161, 261 dan 423. Ini kita bisa ambil take profit pertama di 161, yang kedua di 261, yang ketiga di 423. Tergantung nanti keyakinan kita dan juga mungkin ada indikator lain yang mendukung. Kalau 161 sudah tercapai, teman-teman bisa mungkin kalau mau ke 261 kalau yakin. Kalau lebih yakin bisa di 423. Cuman semuanya tergantung dari indikator lain ya. Ini tidak bisa tergantung dari satu indikator dominan break ini aja nih, Fibo retracement ya. Jadi seperti ini teman-teman cara menentukan di mana kita akan take profit dengan menggunakan Fibo retracement. Nah, untuk area supply-nya atau area kita ambil posisi itu ada di area sini antara 100 sampai 0 sampai 100 di sini. Ya, jadi ini kita bisa tentukan sebagai area. Nah, ini teman-teman di sini ya. Ini merupakan area supply. Nah, cuman teman-teman kalau untuk lebih yakin lagi kita bisa gunakan itu namanya indikator lain. Kalau di sini kebetulan ada nih ya. Kita hapus dulu indikator yang relative strength index-nya. Nah, ini ya, kita gunakan apa? Gunakan Ozone Oscillator. Di Ozone Oscillator teman-teman bisa lihat di sini ya. Ozone Oscillator titik ini ke titik ini dia naik ya. Sedangkan di Ozone Oscillatornya itu malah turun. Berarti ini kita bisa pandang sebagai Ozone Oscillator divergent ya, dimana akan terjadi pembalikan arah dari area sini ke sini. Ini sudah terjadi teman-teman ya. Kita kebetulan nggak ambil posisi nih saat ini ya. Ini sudah terjadi tapi seperti ini ya. Jadi teorinya seperti ini. Jadi ini akan terjadi dari area sini ke area sini. Ini sudah mendukung tadi indikator Fibo retracement ya. Yang kedua ada Ozone Oscillator. Yang ketiga kita harus tentukan lagi kalau misalnya lebih yakin itu ada support resistance sebelumnya. Kalau kita gambar sini teman-teman ya. Nah, ini ada garis ya. Ini garis terakhir dia titik baliknya reversalnya ya. Kita geser ke sebelah kiri, kita di time frame H1 dulu nih. Nah, ini di sini ada banyak, ada namanya support resistance ya yang tersentuh. Sini ada, di sini ada lagi ya. Ini pun ada nih, ada ya. Jadi ada banyak titik support resisten yang tersentuh teman-teman ya. Ini menunjukkan memang di titik ini akan terjadi pembalikan arah. Jadi udah 3 indikator. Satu lagi ada sebetulnya nih. Kita bisa gunakan namanya Relative Strength Index. Relative Strength Index itu RSI nih. Ya. Relative Strength Index periodnya cukup sama aja ya. Kita lihat nih. Nah, ini yang biru nih teman-teman ya. Kapan terjadi akan terjadi
Relative strength index itu ada dua macam ya, kita bisa tentukan. Nilai kalau dia melewati nilai tertinggi 70, kalau dia melewati nilai terendah 30. Kalau lewat 70 dia akan turun kembali, kalau lewatin 30 dia akan naik kembali. Itu aja RSI, cuman jangan pernah ambil posisi dengan satu indikator ini aja ya. Ini hanya indikator pendukung. Nah, jadi ada 4 indikator yang menyatakan bahwa ini akan terjadi penurunan. Ya, sekarang bisa teman-teman bisa lihat di sini ya. Kenapa juga di sini dia bolak-balik? Karena di sini ada area juga support resisten di sini. Ini ada drop juga di sini. Oke, mungkin teman-teman itu ya. Oh ya, teman-teman kalau teman-teman mau lagi cari broker ya, teman-teman boleh gabung di Traders Family. Nah, teman-teman di sini kita akan dapat sinyal gratis tiap hari ya. Syaratnya gampang, teman-teman tinggal gabung, linknya di deskripsi ya. Tinggal gabung di Traders Family, diklik aja, terus teman-teman dibikin akun di sini. Nah, nanti teman-teman bisa daftar di salah satu broker di Traders Family ya. Ini ada MRG dan MRG berjangka. Minimum deponya kita $50 atau sekitar 800 ribuan kalau sekarang, 800 ribu rupiah ya. Minimal deponya. Sudah ribuan orang yang bergabung di sini ya, dan semuanya gratis. Kita banyak akan dapat metode. Kita juga bisa menghasilkan di sini ya, mendapat penghasilan juga di sini ya dengan cara bikin kopi signal. Di sini teman-teman boleh gabung. Nah, kenapa saya ikut juga di broker Traders Family? Karena di sini ada namanya client protection, perlindungan dari praktek penipuan atau kecurangan dengan jaminan ganti rugi 100%. Ya, terus kemudian trusted broker juga ya, broker yang bisa dipercaya dengan rekomendasi broker dengan spreadnya mulai 0,8, free komisi dan terdaftar di Bapepti. Ya, kita dapat sinyalnya di mana? Sinyalnya setiap hari ada. Kalau teman-teman sudah gabung di sini, terus kemudian teman-teman gabung di salah satu broker Traders Family, ya kita akan dapat sinyal setiap hari. Teman-teman tinggal klik garis 3 ini, nanti ada analisa market. Analisa market ada daily outlook. Daily outlook kita lihat per hari ini tanggal berapa. Ini hari tanggal 3 Juli ya. Kita ini 3 Juli, kemarin tanggal 2, kemarin tanggal 1 lagi, lusa ya, dan seterusnya. Setiap hari ada, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Terus kemudian biasa keluar ininya ya, signal ini setiap jam 9 jam 10 baru keluar ya. Kita klik read more, kita lihat hari ini apa aja ada signalnya. Nah, ini teman-teman ya, chart JPY akan bullish, NZJP akan bearish ya. Ini signal-signal, cuman disclaimernya ya, nggak semua signal selalu profit tentunya ya. Mesti ada yang teman-teman harus buat big backtestnya dulu deh ya. Jadi kalau kita menggunakan satu signal, kita lihat kalau profitable di atas 60% kita bisa ikutin signal itu. Kita bisa gunakan dulu, kita coba dulu di akun demo. Ya, seperti itu. Dan tentunya kalau kita trading, teman-teman wajib punya technical analysis sendiri ya. Jangan bergantung pada satu signal dari tempat lain. Karena kalaupun profit Anda yang menikmati sendiri, kalau loss Anda yang bertanggung jawab sendiri. Itu aja mungkin teman-teman ya. Jadi itu sharingnya ya, cara kita menggunakan tadi ya RSI. Kemudian yang pertama itu tadi Fibonacci retracement ya, kemudian ada RSI, ada Austin oscillator dan juga support resisten. Itu aja sharingnya kali ini. Kita nggak ambil sekarang, nggak ambil ini ya, nggak ambil posisi ya. Kalau mau ambil posisi, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, kita sambil ambil posisi. Terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu.